Artinya, seseorang yang difabel bukanlah tidak mampu, melainkan hanya cara dalam melakukan aktivitas tertentu berbeda dengan orang pada umumnya. Kondisi difabel juga bisa diperbaiki dengan alat bantu yang membuatnya jadi mampu melakukan aktivitas seperti semula. Halo Sobat Ruang Toleransi, bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas berbagai peristilahan tentang konsep anak yang kondisinya berbeda dengan anak pada umumnya. Di antaranya yang pertama adalah impairment, kemudian yang kedua disabilitas, yang ketiga difabel, yang keempat handicaps, yang kelima anak luar biasa, dan yang keenam anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah impairment. Impairment didefinisikan sebagai kehilangan, kerusakan, atau ketidaklengkapan dari aspek psikologis, fisiologis, atau kerusakan pada struktur anatomi. Hal seperti itu biasanya merujuk kepada kondisi-kondisi yang bersifat medis atau kondisi organis seperti rabun dekat, cerebral palsy, spina bifida, Down syndrome, atau tuli. Yang selanjutnya adalah disabilitas. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan peristilahan disabilitas. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Terdapat beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, seperti gangguan gerak yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah disabilitas sensorik, seperti gangguan pendengaran atau penglihatan. Yang ketiga adalah disabilitas intelektual, seperti gangguan pada proses berpikir. Yang terakhir adalah disabilitas mental, seperti fobia, depresi, atau gangguan emosi dan kecemasan. Selanjutnya yang ketiga adalah difabel atau difference ability. Difabel adalah istilah yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Differentiability atau difabel mengacu pada keterbatasan peran penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki. Artinya, seseorang yang difabel bukanlah tidak mampu, melainkan hanya cara dalam melakukan aktivitas tertentu berbeda dengan orang pada umumnya. Kondisi difabel juga bisa diperbaiki dengan alat bantu yang membuatnya jadi mampu melakukan aktivitas seperti semula. Sebelum saya melanjutkan ke istilah handicaps, saya akan menjelaskan tentang perbedaan disabilitas dan difabel. Kemudian istilah apa yang paling tepat digunakan. Istilah difabel menjadi lebih halus dibandingkan disabilitas. Hal ini karena ada derajat ringan dan berat pada kata difabel. Sementara itu, dengan menyebut penyandang disabilitas, seakan-akan kita tidak melihat usahanya untuk mengatasi keterbatasannya. Jadi menurut hemat saya, alangkah lebih bagus dan lebih bijak ketika kita menggunakan difabel ketimbang disabilitas. Selanjutnya, handicaps. Istilah handicaps diartikan sebagai ketidakberuntungan atau disadvantage pada seseorang individu sebagai akibat dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat seseorang dalam menjalankan perannya, tergantung kepada jenis kelainan, usia, dan faktor sosial budaya. Kalau kita melihat secara sosial, handicaps tidak hanya akan dialami oleh orang-orang yang mengalami impairment atau disability, akan tetapi dapat pula dialami oleh semua orang jika orang tersebut tidak dapat melakukan perannya secara sosial. Sebagai contoh, seseorang yang tidak bisa bahasa asing, misalnya Inggris atau Mandarin atau bahasa asing apapun itu, akan mengalami handicaps jika harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengan
salah satu bahasa asing tersebut. Mungkin teman-teman semuanya pernah mengalami hal tersebut. Jadi ketika kita merasa terasing dalam lingkungan tersebut karena terhambat dalam persoalan bahasa, maka kita disebut mengalami handicaps. Istilah selanjutnya adalah anak luar biasa. Anak luar biasa adalah kondisi atau keadaan anak yang memerlukan perlakuan khusus. Nah, biasanya terdapat beberapa istilah ya seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan lain-lain sebagainya. Anak luar biasa sangat populer di dalam peristilahan atau pelayanan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Yang terakhir adalah istilah anak berkebutuhan khusus. Mungkin teman-teman biasa mendengar istilah anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau yang biasa kita sebut dengan sekolah inklusif. Anak berkebutuhan khusus lebih memandang pada kebutuhan anak secara holistik atau secara menyeluruh untuk mencapai prestasi dan mengembangkan kemampuannya secara optimal. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan belajar masing-masing anak secara individual. Baik, yang terakhir saya ingin menyimpulkan ya, apa dan bagaimana penggunaan peristilahan tersebut. Sobat Ruang Toleransi, yang pertama, ketika kita dalam lingkungan pendidikan, lebih disarankan menggunakan istilah anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, jika kita dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat, kita lebih disarankan menggunakan istilah difabel. Sobat Ruang Toleransi, demikianlah pokok bahasan kita tentang berbagai peristilahan tentang konsep anak yang kondisinya berbeda dengan anak pada umumnya. Semoga akan menambah pengetahuan dan sikap kita lebih positif terhadap keberagaman karakteristik manusia yang ada di sekitar kita. Salam Ruang Toleransi. Sampai jumpa kembali.